Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita hari ini. Jujur aja saya antusias banget karena kita bakal bedah sebuah topik yang nempel banget sama keseharian kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sih caranya menavigasi dunia digital biar tetap aman, cerdas, dan pastinya ngasih manfaat buat kita semua. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kita jujur-jujuran sebentar sama diri sendiri. Kalau lagi pegang gadget, kalian itu beneran pakai internet buat nyari ilmu dan belajar? Atau ngaku aja nih, lebih sering dipakai cuma buat main game dan scroll nggak jelas? Ini pertanyaan penting loh, biar kita bisa sama-sama ngecek lagi kebiasaan screen time kita sehari-hari. Nah, biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari aturan diskusi, terus bahas pengertian internet, lihat manfaat dunia digital, intip bahaya tersembunyinya, cara menjadi bijak secara online, dan akhirnya ditutup dengan mari berdiskusi. Sip ya? Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian 1, aturan diskusi. Sebelum kita ngomongin teknologinya, kita harus sepakat dulu nih soal apa itu diskusi. Sederhananya, diskusi itu saat kita ngobrol bareng buat ngulik suatu topik dan saling tukar pikiran. Jadi, inti utamanya adalah kolaborasi. Ini bukan ajang satu orang ngomong terus-terusan sampai berbusa, sementara yang lain cuma diam dengerin. Kita harus saling ngisi. Yang bikin menarik di sini, diskusi yang asik itu selalu butuh skill dengerin yang baik dan etika dasar. Aturannya simpel banget, dengerin temen pas mereka lagi ngomong, jangan asal potong pembicaraan, dan bicaralah yang sopan. Kedengarannya sepele kan? Tapi percaya deh, kalau kita mau bahas hal seru tanpa ujung-ujungnya ribut, kita wajib banget nerapin ini. Lanjut ke bagian 2, pengertian internet. Sekarang, setelah kita tahu cara ngobrol yang enak, mari kita bahas alat raksasanya. Pada dasarnya, internet itu adalah sebuah jaringan luas yang kita pakai buat nyari informasi dan berkomunikasi. Definisi dasar ini penting banget buat diingat, supaya kita semua punya pemahaman yang sama persis. Nggak ada tuh yang namanya kebingungan soal teknis. Masuk ke bagian 3, manfaat dunia digital. Nah, ini dia bagian yang seru. Coba bayangin, internet itu ibarat perpustakaan super megah yang buka 24 jam. Kalian bisa cari info pelajaran, ngecek arti kata yang susah, nyari bahan bacaan, atau nonton video yang bikin rumus rumit jadi kelihatan gampang banget. Terus, ini juga alat yang luar biasa buat kirim pesan ke guru atau teman sekelas pas lagi ngerjain tugas. Dan yang paling saya suka, kita bisa nambah wawasan soal apa aja, mulai dari hewan langka, tumbuhan unik, sampai budaya di ujung dunia, semuanya ada di genggaman kita. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu, kita bergeser ke bagian 4, bahaya tersembunyi. Harus diakui, dunia digital itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kita punya deretan manfaat luar biasa, kayak belajar, komunikasi, dan nemuin hal baru. Tapi di sisi lain, ada bahaya nyata yang ngintip kita setiap saat. Mulai dari keasyikan main game sampai lupa waktu, nggak sengaja kepapar konten yang nggak pantas, sampai akhirnya bikin penyakit malas belajar kita kumat. Ingat, potensi yang besar itu selalu datang bareng sama resiko yang harus banget kita waspadai. Makanya, kita beralih ke bagian 5, menjadi bijak secara online. Setelah tahu ada bahayanya, nggak perlu panik. Kita bisa kok ambil alih kendali lewat 4 langkah jitu ini setiap kali mau online. Pertama, niatin buat belajar. Kedua, batasin waktu. Jangan sampai kalian tersedot ke lubang hitam algoritma berjam-jam. Ketiga, nah ini krusial banget buat teman-teman di rumah. Selalu minta izin ke orang tua, transparansi itu kunci keamanan. Dan keempat, pastiin kalian cuma milih konten yang bagus. Kalau disiplin sama 4 aturan ini, dijamin pengalaman online kalian bakal aman terkendali. Sampai juga kita di bagian 6, mari berdiskusi. Mantap! Kalian udah paham aturan mainnya dan ngerti semua fakta utamanya. Kalau disimpulkan ceritanya, internet itu emang sangat ngebantu kita buat belajar. Tapi, kita harus pakainya dengan super bijak, supaya nggak jadi bumerang yang ngerugiin kita sendiri. Alatnya emang canggih banget, manfaatnya nggak terbatas, tapi ingat, kemudinya itu murni 100% ada di tangan kalian. Sebagai penutup, mari kita lempar satu pertanyaan menantang buat direnungkan. Apakah kamu benar-benar sering pakai internet murni buat belajar? Bawa pertanyaan ini dan jadikan obrolan seru bareng teman atau keluarga kalian di rumah. Praktekin aturan diskusi sopan yang udah kita bahas, timbang baik buruknya, lalu jadilah penjelajah digital yang cerdas. Terima kasih udah gabung di sesi pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di petualangan ilmu berikutnya.